Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet. Saya akan bertukar pengalaman mengapa banyak petani walet gagal di dalam budidaya burung walet. Ya, ini diantaranya penyebabnya, sahabat petani walet. Untuk yang pertama, kita sebagai seorang petani walet pemula, saya berpesan sekali lagi, sahabat petani walet, jangan sering masuk di dalam gedung. Sekali lagi, sahabat petani walet, ayo kita jangan sering masuk di dalam gedung. Secara logika, sahabat petani walet, kalau kita sering masuk ke dalam gedung, terus ada burung baru yang masih bermain di dalam gedung kita, secara tidak langsung burung itu akan merasa terganggu. Kalau sudah merasa terganggu dan dia tidak merasa nyaman, secara otomatis burung akan meninggalkan gedung kita. Kalau kita sering-sering masuk ke dalam gedung untuk para pemula. Kalau gedung itu sudah berisi dan bersarang banyak di dalam gedung kita, itu tidak apa-apa, sobat petani walet. Tapi kalau untuk pemula, burung masih belajar mau menginap di dalam gedung kita, itu jangan kita sering masuk di dalam gedung, sobat petani walet. Itu sangat berpengaruh besar. Jadi sekali lagi saya tekankan, sobat petani walet, yuk kita bersabar sebentar, jangan sering masuk ke dalam gedung. Insya Allah nanti akan cepat burung itu lekas menginap di gedung kita dan membuat sarang di dalam gedung kita. Kemudian yang kedua, sahabat petani walet, kita jangan sering menggonta-ganti suara. Kita jangan sering menggonta-ganti suara. Sahabat petani walet, kalau kita menggonta-ganti suara, itu sangat berpengaruh besar di dalam perkembangan gedung kita. Jadi kalau kita usahakan untuk pemula, kita pasang saja, sahabat petani walet. Jadi kalau kita gampangnya saja untuk pemula, kita pasang dengan 2 suara inap itu saja, sahabat petani walet, saran saya. Jadi insya Allah walaupun lambat, itu anakan walet itu akan cepat berdatangan di dalam gedung kita. Jadi kalau kita pasang dengan suara inap, dengan 2 suara inap, sahabat petani walet, itu gedung itu tidak terlalu banyak burung datang ke gedung kita, berputar-putar di atas gedung kita. Tapi secara lambat, pelan-pelan, kurang lebih umur 3 bulan, nanti kalau kita cek, kita akan melihat hasilnya nanti, sahabat petani walet. Walaupun tidak banyak burung berputar di sekitar gedung kita, tapi kalau sudah umur 3 bulan, nanti kita akan bisa melihat hasilnya. Itu menurut pengalaman saya, sahabat petani walet. Kemudian yang ketiga, jangan sering gonta-ganti parfum. Kalau kita sudah menggunakan parfum dengan sarang walet yang sudah kita fermentasi, yang sudah kita rendam selama kurang lebih 15 hari, terus kemudian kita semprotkan, ya pakai itu terus, sahabat petani walet. Jangan digonta-ganti. Kalau digonta-ganti dengan bau yang berbeda di dalam gedung kita, dia akan merasa tidak nyaman dan menyebabkan burung walet yang ada di dalam gedung kita itu akan kabur dari gedung kita. Jadi yang keempat, sahabat petani walet, jangan sering merubah tata ruang di dalam gedung. Kalau gedung kita sudah seperti itu, jangan kita sering menyekat A, B, C, terus kita rubah lagi A, B, C. Jangan, sahabat petani walet. Kalau sering kita ada perubahan di dalam gedung walet kita, dia akan merasa bingung dan tidak akan merasa nyaman di dalam gedung kita. Nah, hal-hal yang semacam ini, dari 4 hal ini, sahabat petani walet, ini sangat berpengaruh besar untuk budaya walet yang kita punya, sahabat. Sangat berpengaruh besar. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan petani walet itu gagal, dan bahkan dalam sekian tahun gedungnya itu masih hijau. Jadi kalau kita bertahan, saya yakin gedung kita akan cepat didatangi burung dan menginap dan membuat sarang di dalam gedung kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.